Berlatar di Amerika, tepatnya di sebuah rumah, memperlihatkan seorang pria yang baru saja berduka atas kehilangan istrinya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama John Wick. John tinggal sendiri di rumahnya dengan melakukan aktivitas pria pada umumnya, seperti makan, masak, tidur, dan colai. Mengasah pedangnya agar tidak tumpul. It's been a while. There's no rhyme or reason to this life. It's days like... What are you really doing here, Marcus? Di malam hari, John mendapatkan paket hadiah dari mendiang almarhum istrinya, menitipkan seekor asu, maksudnya anjing, untuk menghibur dan menemaninya di rumah supaya John tidak kesepian. Istrinya mau John dapat memulai kehidupannya yang baru dan belajar mencintai lagi, dimulai dengan si anjing. John pun tak kuasa menahan air matanya seketika ia memeluk anjingnya. Keesokan harinya, selesai sarapan, John pergi ke supermarket membeli makanan anjing. Di jalan pulang, John mengisi di pom bensin. Tak lama, muncullah sekelompok anak muda dan melihat mobil John yang bagus. Dia ingin membelinya. Karena John menolaknya, pria itu marah dan mencacinya. Good day, sir. Malam pun poek. Saat di tengah malam, si anjing menggonggong keras. Saat diperiksa, tiba-tiba... Ya, ada perampok yang sudah ada di dalam rumah John, sembari memukulinya sampai babak belur. Mereka juga membunuh si asu karena terlalu berisik. Dan ternyata mereka adalah pemuda tadi siang. Mereka datang untuk mencuri mobil John. Diam-diam mereka sudah mengikuti John sampai ke rumah. Singkat cerita, pemuda itu sudah tiba di bengkel ingin merubah STNK baru dari mobil curian semalam. Ia bernama Samsul, pemilik bengkel. Samsul yang tak asing melihat mobil itu pun bertanya, milik siapa itu? Pemuda itu bernama Usop. Usop bilang, tidak penting dari mana. Samsul yang marah pun langsung menamparnya dan mengusirnya karena tidak ingin berurusan dengan John Wick. Vigo is not gonna like this. Beralih ke John. Setelah sadar, John pergi ke bengkel tempat para langganan mafia. Samsul pun sudah menunggu kedatangan John. Ia mengatakan mereka sudah pergi membawa mobilnya dan memberitahu siapa perampok tadi malam, yakni Usop, anak dari bos mafia Rusia, bernama Vigo. Bos mafia Vigo itu menelpon Samsul, kenapa putranya dipukul. Samsul pun berkata semalam bahwa mobil yang baru saja anaknya curi adalah mobil John Wick dan juga membunuh anjingnya. Seketika itu juga bos pun mematikan telepon dan terkejut mendengar nama John Wick. Setiba anaknya pulang, si ayah langsung menghajar putranya yang tolol ini karena sudah memilih korban yang salah. Bos berkata, bukan perbuatanmu yang membuatku marah, tapi kamu sudah memilih orang yang salah. Dia adalah John Wick. Di masa lalu, dia dan si bos pernah bekerja sama dengan John Wick. John Wick adalah sosok pria yang bekerja keras, gigih, dan pantang menyerah sebagai pembunuh bayaran yang selalu berhasil melakukan semua misinya. Dan karena itu John Wick dijuluki sebagai The Boogeyman atau Baba Yaga, sehingga namanya terkenal di dunia assassin, yang pastinya akan sangat mustahil untuk membunuh John Wick dengan mudah, dikarenakan John Wick terkenal seorang pria yang tekun, berkomitmen, teguh, bahkan kebrutalannya pun terkenal.
Dia pernah membunuh 3 orang hanya menggunakan pensil 2B. Si bos memberikan misi yang mustahil kepadanya. Misi untuk menghabisi mafia saingannya seorang diri. Dan ya, John berhasil melakukan tugasnya. Dan sekarang, John akan mendatangimu untuk membalas dendam. Beralih ke rumah John Wick, ia sedang membongkar lantai di ruangan basement. Yang ternyata di dalamnya ada berisi koper penuh dengan senjata dan emas yang sangat banyak. Di malam hari, pasukan pembunuh pun langsung mendatangi rumah John Wick. Dan ya, John pun menunjukkan kehebatannya dalam beraksi. Anak buah bos bukan tandingan John. Mereka dihabisi dengan mudah oleh John seorang diri. Dan setelah selesai, John menelpon cleaning service, spesialis pembersih TKP korban setelah assassin menyelesaikan tugasnya. Bos pun memasang harga siapapun yang dapat membunuh John dengan hadiah sebesar 4 juta dolar atau 60 miliar hanya untuk membunuh John Wick. Si bos pun silaturahmi ke rumah Marcus. Si bos menawarkan Marcus membunuh sahabatnya sendiri dan cukup tahu tentang John Wick dengan bayaran 4 juta dolar. Marcus pun setuju. Singkat cerita, John pergi menginap ke sebuah hotel khusus para pembunuh bayaran bernama Hotel The Continental. Di sana, tempat khusus pembunuh bayaran profesional menginap yang akan melakukan tugasnya. John ingin pergi menemui sahabatnya sekaligus pemilik Hotel Continental cabang New York bernama Winston. John menanyakan keberadaan markas mafia Rusia untuk mengambil kembali mobilnya dan membalas dendam kepada Usopp. Winston melarang John Wick kembali ke dunia ini karena John dapat melanggar janjinya dan kembali mendatangi tempat itu. Dikhawatirkan kebrutalan dalam dirinya John akan bangkit lagi dan membuat terjatuh dalam dunia gelap kembali. Mengetahui keberadaan John, si bos pun menyuruh assassin untuk membunuh John di Hotel Continental. Yang kita tahu sendiri, Hotel Continental mempunyai aturan tak ada boleh membunuh di hotel karena berada di zona netral. Dan barang siapapun yang melanggar akan mendapatkan hukuman sangat berat, yaitu kematian. Di dalam kamar hotel, John sedang menyiapkan senjatanya untuk pergi ke markas mafia Rusia. Melewati pintu belakang dan ternyata penjaga security mengenal John. John pun berbaik hati menyuruhnya pergi jika dia ingin masih hidup. Dan ya, John mengikuti salah satu perampok mobilnya semalam di toilet dan menghabisinya. John menyelinap menuju keberadaan Usopp sembari membantai diam-diam penjaga keamanan. Dan tiba-tiba
Ya, akhirnya diketahui oleh salah satu penjaga. Semua penjaga pun langsung menuju ke lokasi John Wick. Baku tembak pun tak terelakkan. John sempat tertembak. Untungnya, John menggunakan jas anti peluru, bukan jas hujan. Meskipun tetap merasakan sakit. Sialnya, Usopp berhasil kabur dari sana. Dia menggunakan jurus babi ngepet berlari kencang saat ingin digebukin warga. Victor's dead. Setelah dari sana, John kembali ke hotel untuk menjahit lukanya dari pertarungannya tadi. Dokter berpesan jangan terlalu banyak bergerak, jika tidak jahitannya akan terbuka lagi, dan memberikan obat untuk meredakan luka saat ingin beraksinya nanti. Your stitches will tear and you'll bleed. Tanpa disadari, di seberang hotel ada Markus yang sedang bersiap menembak John. Markus tidak jadi menembaknya karena ada seorang assassin yang baru saja masuk ke kamar John. Karena tidak ingin hadiahnya diambil oleh si wanita itu, Markus menembak bantal untuk membangunkan John. Terjadilah pertarungan sengit antara tangan kosong sesama assassin. Wanita itu memberikan perlawanan yang lumayan sengit. John berhasil melumpuhkannya. Meskipun sedang terluka, John masih terlalu kuat untuk dilawan. Perempuan itu diancam di mana lokasi si bos berada jika masih ingin hidup. Akhirnya assassin itu memberitahukan keberadaan si bos. Keesokan harinya, John mendatangi tempat tersebut. Dan ya, ternyata gereja itu sudah dijadikan markas rahasia para mafia Rusia itu. Dan dijadikan kedok untuk menyimpan seluruh harta uang gelap mafia Rusia. Setelah mengumpulkannya, John langsung membakar semuanya tanpa tersisa sebagai peringatan karena sudah berurusan dengan John Wick. Dan terjadilah pertarungan baku tembak sengit antara John dan melawan para mafia Rusia. Saat itu juga dari belakang John ditabrak mobil lalu jatuh pingsan. Di sisi lain, John sekarang terikat di atas kursi di hadapan si bos. Si bos marah besar karena sudah membakar semua hartanya dan melakukan semua ini hanya karena mobil dan anjingnya saja. John menjawab, anjingnya itu harapan terakhirnya dari peninggalan istrinya dan anakmu telah merampoknya dan membunuh anjingnya. Setelah Pico pergi, John dieksekusi mati dengan cara membungkus kepalanya dengan roma kelapa, dengan kantong plastik. Menghabisi si pengawal dengan tangan yang terikat. John pun segera mengejar mobil si bos. Sembari menembaknya dengan shotgun. Ia menanyakan di mana
keberadaan si anak. Dan mereka pun membuat kesepakatan saat memberitahu lokasinya, si bos dibiarkan pergi dari John. Is kept in a safe house, Brooklyn, 434 Wallace Place. Soap sudah berada di markas rahasia yang di sana dijaga ketat oleh semua pasukan anak buah si bos. Dan ya, mereka pikir akan aman berada di markas dengan pengamanan ketat di sana. Sampai tiba-tiba Baba Yaga pun sudah berada di sana untuk menyerang mereka semua secara brutal. Usopp pun melarikan diri, tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang ia perbuat tidak akan bisa kembali lagi. John pun langsung menembak kepalanya dan membalaskan kematian anjingnya. Di sore hari, John bertemu sahabatnya Markus untuk berterima kasih sudah membantunya. Ia berkata akan pensiun kembali. Markus pun hanya berkata setiap jalan akan membawanya kembali kemana kamu berasal. Di malam hari, si bos pun mendatangi rumah Markus. Ia langsung menghajar Markus karena sudah melanggar aturan perjanjian kontrak dengan si bos. Karena tidak membunuh John Wick saat punya kesempatan. Dalam dunia assassin, kontrak itu hukumnya wajib dilaksanakan sampai selesai. Bila tidak, maka nyawanya adalah gantinya. Wanita itu langsung dieksekusi mati karena telah melanggar aturan zona netral di Hotel Continental. Sahabatnya dibunuh oleh si bos, John pun menunda pensiunnya dari dunia assassin untuk membalaskan dendam kematian sahabatnya Markus. Si bos akan melarikan diri ke luar kota. Sekarang dia berada di landasan helikopter. John segera menyusulnya. Tidak lama, John Wick berhasil mengejar si bos dengan sangat epik, melawan pasukan dengan berada masih di dalam mobil. Bos pun tidak tinggal diam. Dia berusaha menjatuhkan John dari jurang. Lagi dan lagi John berhasil keluar sebelum terjatuh. Dan ya, pertarungan antara si bos melawan John Wick pun berlangsung. Mereka bertarung dengan tangan kosong. Just you and me, John. Civilized. Do I look civilized to you? Si bos pun kalah telak dan mengeluarkan pisaunya. Si bos pun menikam John Wick, tapi berhasil dibalikan dengan menghabisinya. Setelah selesai, John Wick pun pulang dengan tertatih-tatih. Ia menabrak toko hewan mendatangi toko hewan terdekat. Menjahit lukanya sendiri dengan staples. Dan membawa anak anjing pitbull untuk dibawanya pulang bersamanya. Tamat. Sungguh film yang sangat menjonwikkan sekali. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah sabar itu lebih baik daripada marah. Akan tetapi kalau mereka sudah merampas apa yang berarti bagi kita, maka kita perlu menunjukkan siapa kita sebenarnya dengan melawannya. Saya Tom mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, ketek hitam Orochimaru.